Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang saleh dan saleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak bunda selalu sehat dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini bertemu kembali bersama Bunda Kiki. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tema B, subtema 4. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak bunda dapat menulis dan menjawab pertanyaan sesuai gambar yang disajikan. Anak-anak bunda juga dapat menulis cara merawat kucing berdasarkan gambar, serta anak-anak bunda dapat memahami keanekaragaman profesi dan menghargainya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk buka bukunya halaman 104. Di halaman 104 ada langkah-langkah memelihara anak itik. Sekarang yuk kita baca sama-sama. Itik yang baru menetas membutuhkan tempat yang hangat. Siapkan kandang yang tertutup, misalnya dari kardus bekas. Berikan alas berupa kain bekas atau jerami. Siapkan pakan anak itik di dalam kandang. Larutkan pakan itik dengan sedikit air sehingga mudah ditelan. Berikan pula air untuk minum itik. Gantilah air minum setiap hari agar tidak kotor. Letakkan kandang di tempat yang kering dan hangat. Kamu juga dapat meletakkan lampu di atasnya agar anak itik merasa hangat. Saat itik mulai tumbuh dewasa, sekitar 6 minggu, kita dapat memberikan pakan itik dewasa. Pakan itik dewasa memiliki butiran yang lebih besar. Setelah kita membaca dan mengamati, sekarang kita akan membuat pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan pada langkah-langkah tadi. Yuk kita kerjakan sama-sama. Anak bunda masih ingatkan untuk membuat kalimat kita menggunakan kata tanya. Apa saja? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk gambar nomor 1, kita bisa menggunakan kalimat tanya dengan kata apa ya anak-anak bunda? Kita bisa menggunakan kata tanya apa dengan kalimat tanya, yaitu apa yang dibutuhkan itik yang baru menetas. Untuk gambar nomor 2, kira-kira apa ya kalimat tanya yang cocok? Di sana menjelaskan tentang cara memberi makan itik yang baru lahir. Kalau menjelaskan cara, artinya kita menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi, pertanyaan yang tepat adalah bagaimana cara memberi makan itik yang baru menetas. Kita akan membuat pertanyaan untuk nomor 3. Di nomor 3 menjelaskan tentang cara membuat tempat yang hangat untuk anak itik. Di gambar nomor 3 dijelaskan kita meletakkan lampu agar anak itik merasa hangat. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya mengapa dengan kalimat tanya. Mengapa kita meletakkan lampu di kandang itik? Di gambar nomor 4 dijelaskan sekitar 16 minggu itik sudah mulai tumbuh dewasa. Karena ada waktu, kita bisa menggunakan kata tanya kapan dengan kalimat kapan itik mulai tumbuh dewasa. Sekarang lihat bukunya halaman 108. Amatilah gambar-gambar tersebut dengan teliti. Hewan apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Benda apa saja yang terdapat dalam gambar? Dan kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar? Yuk kita akan membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain objek dalam gambar, kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar,
3. Latar tempat dengan waktu dalam gambar. Selain memperhatikan ketiga hal di atas, langkah selanjutnya adalah membuat kalimat yang berisi ketiga hal tersebut. Kita harus membuat kalimat menggunakan bahasa kita sendiri, dan kalimat yang kita buat harus sesuai dengan isi gambar. Sekarang kita akan membuat cerita berdasarkan gambar berikut ini. Objek yang kita lihat adalah hewan kucing yang sedang dimandikan. Kita akan buat cerita dalam satu paragraf. Paragraf adalah kumpulan satu kalimat atau lebih. Nah, jadi kita akan membuat kalimat dulu satu persatu dari gambar, lalu kita gabungkan hingga menjadi suatu cerita. Perhatikan gambar nomor 1. Kira-kira untuk gambar nomor 1, kalimat apa ya yang cocok? Bunda memilih kalimat basahi kucing dengan air karena kita lihat di situ kucingnya sedang disiram air. Jadi basahi kucing dengan air itu yang tepat menurut Bunda. Berikan shampoo hingga semua bagian kucing terkena busa sambil dipijat-pijat. Nah, itu untuk kalimat gambar nomor 2. Gambar nomor 3, kalimatnya adalah bilaslah kucing dengan air yang mengalir hingga busanya hilang. Gambar keempat, sisirlah bulu-bulu kucing agar semua kotoran hilang. Gambar kelima, laplah bulu-bulu kucing dengan handuk kering. Gambar terakhir, keringkan bulu-bulu kucing dengan pengering rambut. Setelah setiap gambar memiliki kalimat masing-masing, sekarang kita akan gabungkan kalimat-kalimat tersebut. Bunda kasih judulnya yaitu memandikan kucing. Basahilah tubuh kucing dengan air, berikan shampoo hingga semua bagian kucing terkena busa sambil dipijat-pijat. Bilaslah kucing dengan air yang mengalir hingga busanya hilang. Sisirlah bulu-bulu kucing agar semua kotoran hilang. Terakhir, keringkan bulu-bulu kucing dengan pengering rambut. Selesai, cerita kita sudah jadi. Ini adalah satu paragraf dari gambar halaman 108. Kamu juga bisa membuat cerita berdasarkan gambar dengan bahasamu sendiri. Perhatikan paragraf Bunda di atas. Untuk menulis paragraf, kalimat pertamanya tidak sejajar dengan kalimat-kalimat yang lain. Kita masukkan sedikit dari garis tepi. Seperti contoh Bunda berikut ini. Halaman 109. Ayo membaca. Setelah Nina memiliki kucing, Nina merawat kucingnya dengan baik. Ia selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kucingnya. Sebulan sekali, Nina ditemani ayah membawa kucingnya ke dokter hewan untuk diperiksa dan diberi vitamin. Dokter hewan bertugas merawat dan mengobati hewan-hewan yang sakit. Selain dokter hewan, ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gambar berikut ini. Petani bekerja menanam berbagai tanaman. Pedagang bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Adapun guru bekerja mengajar ilmu pengetahuan kepada siswa. Semua pekerjaan sama pentingnya bagi kita. Kita harus menghargai pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Karena jasa petani, kita dapat menikmati nasi dan sayur untuk makan sehari-hari. Pedagang membantu kita memperoleh barang yang kita butuhkan. Guru membantu kita memahami pelajaran dengan baik. Jika salah satu pekerjaan tidak ada, kita akan merasa kesulitan. Misalnya, kita pergi ke kebun binatang. Di sana juga banyak petugas yang bekerja di kebun binatang. Ada petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan kebun binatang. Ada penjaga satwa yang bertugas merawat hewan-hewan yang ada di sana. Ada pula petugas pemelihara tumbuhan yang bertugas merawat tanaman yang ada di kebun binatang. Semua petugas berperan penting dalam merawat kebun binatang. Jika ada salah satu petugas tidak ada, petugas lain akan merasa kerepotan. Begitu juga di lingkungan rumah kita. Setiap warga di lingkungan kita juga memiliki peran. Ada petugas keamanan yang berperan menjaga keamanan lingkungan. Ada pula petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan.
Ada ketua RT yang bertugas memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Bagaimana jika salah satu peran tersebut tidak ada? Jika tidak ada petugas kebersihan yang menyapu jalan setiap hari, jalan akan kotor, sampah akan menumpuk tanpa ada yang membersihkan. Kita tidak akan merasa nyaman. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak bunda, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekarang saatnya kalian berlatih di halaman 111. Ayo berlatih. Tulislah jawabanmu di buku tulis ya, nomor 1, 2, dan 3. Oke anak-anak bunda, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bunda dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.